Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang TB. Namun, sebelum kita masuk ke materinya, tak kenal, maka tak sayang. Jadi, ini nama saya Edi Bahtiar SKM. Tempat tanggal lahir Pradorato 15 November 1975. Jadi ini TTL ini bukan tempat tanggal lahir juga, tapi tempat tinggal lama, yaitu di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tempat tinggal sekarang di Sendowo, nomor 44B. Jadi tema penyajian pada hari ini, saya akan menyajikan tentang TB. Jadi secara bersama-sama kita pasti bisa memberantas TB. Jadi minimal kita bisa melindungi keluarga kita dari serangan TB. Next. Ya, jadi sebelum kita lanjut, kita harus mengenal dulu apa itu TB. Jadi TB adalah penyakit yang sangat menular. Jadi penyebabnya bukan karena keturunan atau karena sihir atau guna-guna. Jadi penyebabnya adalah Bang Miko. Ini Mycobacterium tuberculosa. Ini bakteri penyebab penyakit TB itu sendiri. Terus cara penularannya yaitu dengan melalui perantara droplex dibatukan oleh penderita TB yang dinyatakan positif TB. Juga bisa melalui bersin, ya. Misalnya kalau kita berhadapan dengan penderita TB yang positif, terus pada saat penderita TB itu bersin, dia pasti akan mengeluarkan percikan dahaknya, dan kemungkinan besar percikan dahak itu ada muatan-muatan bakterinya, yaitu Mycobacterium tuberculosa. Gejala utama TB adalah batuk berdahak 2 minggu atau lebih. 2 minggu atau lebih. Jadi kalau teman-teman sudah merasa diri batuk 2 minggu atau lebih, kemungkinan besar itu memberi alarm buat kita untuk melakukan pemeriksaan diri ke sarana kesehatan. Nah, ini batuk. Jadi biasa gitu. Nah, selain gejala utamanya, ada gejala-gejala tambahan. Ini, kalau sudah ada batuk darah, itu kemungkinan sudah agak parah. Jadi, sudah terjadi infeksi yang berat di dalam saluran pernapasannya. Terus yang kedua, kadang-kadang nafsu makan berkurang. Kemudian, kalau nafsu makannya berkurang, tentu berat badan pun akan menurun. Kemudian kalau dia benar-benar sudah agak berlanjut, jadi dia akan menyerang, biasanya pada umumnya TB ini lebih banyak menyerang di saluran pernapasan. Jadi yang pertama dia masuk melalui saluran pernapasan, makanya gejalanya ada sesak. Sesak. Kemudian karena terjadi infeksi, dia akan merasa demam. Kemudian kadang-kadang malam hari berkeringat dingin, ya. Jadi bukan tanpa ada aktivitas, jadi dia tetap berkeringat. Jadi TB itu bukan hanya
TB paru saja. Jadi TB itu udah macam-macam. Ada TB paru, memang pada umumnya paling banyak ini. Kemudian ada TB kelenjar, ada TB kulit, ada TB tulang, ada TB otak. Dan bukan hanya ini saja, ada juga TB-TB yang lain yang tidak saya paparkan di sini. Bagaimana cara mengatasi dan menekan angka kematian oleh TB? Sudah lewat ini. Ya, tadi sudah lewat ini. Jadi, kenapa saya angkat ini? Minimal bisa kita mengenal dan bisa kita melindungi keluarga kita. Jadi, sering saya katakan di Bima itu, kalau saya melakukan penyuluhan, saya mengibaratkan kembali nih. Ini adalah latar belakangnya kenapa saya mengangkat ini. Kenapa? Yang pertama, TB ini penyebab kematian nomor 2 setelah penyakit jantung. Jadi nomor 1 oleh penyakit infeksi. Jadi penyakit infeksi itu yang penyebab kematian yang pertama itu adalah TB. Jadi penyebab kematian pada umumnya adalah dia nomor 2 selain jantung. Kemudian sepertiga penduduk dunia sudah terinfeksi TB. Indonesia masuk juara ketiga penyumbang TB. Dan saya menyatakan TB ini dia lebih kejam daripada teroris. Kenapa? Karena TB ini menyerang segala macam umur. Jadi tidak mengenal umur. Mulai dari bayi sampai sebelum dia masuk kuburan. Makanya dia lebih kejam. Makanya terakhir ini ingat TB ada di sekitar kita dan siap membunuh kita sewaktu-waktu. Mari kita sama-sama berantas TB sebelum kita yang diberantas oleh TB. Terima kasih.